kakak dan abang harap dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan walaupun kita ibadah online. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau yel terlebih dahulu. Kalau kakak bilang semangat memuji nama Tuhan, jawabannya hip hip hore. Oke adik-adik, semangat memuji nama Tuhan, hip hip hore. Oke adik-adik, kita mau angkat lagu pujian. Dalam nama Yesus, adik-adik yang ada di rumah boleh sambil tepuk tangan. Terima kasih Bapa atas berkat Bapa, berdasarkan limpah pencerahan Bapa. Ya Bapa, datang kami sini Bapa, anak-anak Bapa, kumpul Bapa untuk memuji kemuliaan-Mu saja Bapa. Ya Bapa, kata Bapa, walaupun ibadah kami masih secara online Bapa, tapi Bapa tidak mengurangi Bapa rasa syukur kami untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Ya Bapa, kami serahkan acara ibadah kami dari awal tengah hingga akhir Bapa. Ya Bapa, di nama Kristus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik yang ada di rumah boleh diberikan ke orang tuanya masing-masing. Nanti ketika ibadah dewasa boleh diberikan kepada kakak dan abang guru sekolah minggunya. Baik adik-adik, kita mau angkat lagu pujian kita, Yesus Pokok. Terima kasih Tuhan, kami telah di pertengahan ibadah Tuhan dan kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami kumpulkan ini dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati ibadah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kami Tuhan pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Bang Darwin. Biarlah Tuhan yang mengurapinya. Biarlah apa yang disampaikan Bang Darwin nanti dapat adik-adik terapkan dalam kehidupannya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Bang Darwin. Adik-adik yang ada di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Nanti boleh sama-sama membahas firman Tuhan bersama Bang Darwin. Untuk Bang Darwin dipersilahkan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, renungan pada minggu hari ini Abang yang bawakan. Renungannya Abang ambil dari kitab Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Buka Alkitabnya dari Filipi 1 ayat yang 27 sampai ayat yang ke-30. Nah, firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini ada 4 ayat supaya nanti kita membacanya bersama-sama. Baru setelah itu nanti dilanjutkan untuk mendengarkan video abang ini. Jadi bacanya di rumah, nanti setelah itu abang akan jabarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil suatu tema. Apa temanya? Temanya itu ya adalah hidup yang berpadan dengan Injil. Temanya adalah hidup yang berpadan dengan Injil. Nah, di kitab Filipi ini merupakan kitab yang ditulis oleh surat Paulus yang ada di Filipi pada saat itu. Ini merupakan kitab yang dimuat pada saat itu digunakan untuk sukacita. Artinya tema terbesar di dalam kitab Filipi ini adalah menceritakan tentang sukacita nantinya. Tetapi di dalam ayat pertama ini ada sesuatu hal yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yaitu temanya tadi adalah hidup yang berpadan dengan Injil. Nah, mengapa penuh sukacita Alkitab ini tadi? Dikarenakan ini menjadi surat yang ditulis Paulus ketika ia berada di dalam penjara di Roma pada saat itu. Di mana dia memang ketika di dalam penjara juga dia menulis kitab Filipi. Artinya ketika di dalam kurungan, di dalam hidup yang pas-pasan dan penuh dengan sangat kesesakan, dia tetap bersukacita dan mau mengobarkan semangat kepada orang lain. Artinya ketika di dalam penderitaan kita mau tetap melayani Tuhan. Ini hal yang perlu dicontoh oleh Rasul Paulus terhadap kita. Yang perlu dicontoh sikapnya ini adalah seperti itu tadi. Ketika dalam penderitaan dia tetap mau melayani Tuhan Yesus. Mengharapkan juga kita juga mau seperti ini. Di dalam sesuatu apapun tetap melayani Tuhan. Nah, di dalam kitab Rasul Paulus ini, Rasul Paulus berharap agar jemaat Filipi sadar bahwa mengikut Kristus itu merupakan tidak selalu berada di jalan yang mulus. Artinya ada istilah yang mengatakan memikul salib. Itu sungguh berat, sungguh besar, sungguh dalam pengertiannya. Di mana memikul salib itu suatu hal yang sangat berat memang. Tapi itulah yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Tidak semua mengikut Tuhan itu berjalan dengan mulus. Ya sama seperti yang dialami Paulus ketika dia di dalam penjara, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan pada saat itu. Nah, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tetap tangguh, tetap mengikut Tuhan? Karena apa? Karena walaupun banyak tantangan dan ujian yang dihadapi nantinya, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia, sehingga dia dapat melalui ini tanpa melanggar dari firman Tuhan. Ini yang perlu kita ingat. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 13 di situ dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, artinya di sini tidak seharusnya mereka putus asa. Tidak seharusnya mereka putus asa ketika di dalam suatu pencobaan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan ketika kita di dalam penderitaan. Malah ketika kita menghadapi penderitaan, itu merupakan suatu pengingat buat kita bahwasanya setiap saat Tuhan Yesus menyertai kita. Nah,
Di dalam firman Tuhan setidaknya ada 3 hal yang menunjukkan bahwa kehidupan Paulus berpadan dengan Injil. Yang pertama, Paulus tetap berdiri teguh meski harus menderita karena Injil. Yang kedua itu, Paulus tetap teguh. Artinya teguh di sini setia. Yaitu tadi, pencobaan yang dihadapinya dia tetap setia kepada Tuhan. Makanya dari firman Tuhan ini, sifat ini yang perlu kita tiru dari Rasul Paulus. Nah, meskipun harus banyak menghadapi pencobaan, Paulus tidak pernah goyah imannya. Karena ia sadar betul, karena ia sadar tentang panggilan hidup yang harus melayani Tuhan. Bagaimana memang dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu terdapat di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya, mari di dalam suatu apapun, mari kita tetap layani Tuhan, mari tetap kita mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun situasi kita pada saat ini, mari layani Tuhan dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, seharusnya ini juga yang dapat kita lakukan sebagai anak sekolah minggu. Walaupun tidak seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetapi kita sudah melakukan tugas-tugas kita di sekolah, sudah melakukan apa yang disuruh orang tua, menghormati orang lebih tua. Itu bukan suatu contoh yang baik yang bisa dilaksanakan oleh anak sekolah minggu dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan ini supaya tidak sia-sia, marilah kita memang merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita jalankan di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan kali ini. Demikian firman Tuhan yang dapat Abang sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Bang Darwin. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bang Darwin tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Baik adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Doa penutup kita akan dibawakan oleh Bang Rudi. Pada Bang Rudi dipersilahkan. Adik-adik, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak buat penyertaan dalam ibadah kami di minggu kali ini Bapak. Apapun yang kami lakukan di hari ini Bapak, melalui puji-pujian kami dan melalui seruan kami, semua kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Demikian Bapak, kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati firman-Mu, Kau Kudus menolong kami, agar kami anak-anak-Mu dapat menerapkan setiap firman Tuhan yang kami dengar tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, kami akan kembali lagi ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di dalam aktivitas kami, dimanapun kami berada. Lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya dan penyakitnya Tuhan. Inilah kehidupan kami Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah dokumen kami, di atas ini semua juga kami mohon ampun atas segala dosa kami Bapa, agar kami layak untuk menerima kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.